Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Kecenderungan elektron untuk berpindah dari satu spesi ke spesi lain dalam suatu reaksi itu ditunjukkan dari perbedaan potensial standarnya, di mana potensial standar itu ditentukan dari reaksi setengah sel. Reaksi redoks merupakan kombinasi antara reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya, maka reaksi total menjadi, kita lihat elektronnya di sini di sebelah kiri tanda panah pada reaksi reduksi ada 2 elektron, sedangkan di sebelah kanan tanda panah pada reaksi oksidasi itu ada 2 elektron, artinya masing-masing elektron ini saling meniadakan. Maka ketika reaksi ini kita total menjadi Zn solid plus 2H plus aquos menghasilkan Zn2 plus aquos plus H2 gas. Nah, ini adalah reaksi oksidasi dan reduksi, di mana masing-masing reaksi ini adalah reaksi setengah sel. Jadi yang pertama ini adalah reaksi setengah sel dari reaksi reduksi, sedangkan yang di bawah adalah reaksi setengah sel dari reaksi oksidasi. Notasi dari reaksi oksidasi dan reduksi ini itu dapat dinotasikan dalam suatu diagram sel. Diagram sel ini pada reaksi redoks sesuai dengan namanya, maka kita bisa mengingatnya dengan mudah dengan cara seperti ini, bahwa untuk setiap reaksi setengah sel itu dipisahkan dengan tanda garis 2 seperti ini. Ya, lalu kita lihat saja, karena ini adalah reaksi redoks, maka dengan mudah kita bisa menentukan yang bagian di sebelah kiri pemisah ini adalah reaksi reduksi, sedangkan di sebelah kanan adalah oksidasi. Kemudian di dalam reaksi reduksi, untuk memisahkan spesi yang berbeda fasa itu dipisahkan dengan tanda garis 1 seperti ini. Ya, misalnya untuk reaksi ini ya, kita lihat bahwa Zn dari solid ya berubah menjadi aquos. Ini adalah reaksi oksidasi. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk reaksi reduksinya, yaitu H plus aquos berubah menjadi H2 gas, yang mana di sini spesinya berbeda. Maka di dalam notasi diagram selnya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi H plus dipisahkan ini karena berbeda fasa menjadi H2. Lalu untuk memisahkan diagram sel perbedaan reaksi, maka diberi notasi 2. Lalu kita tulis untuk reaksi oksidasinya, yaitu Zn menjadi Zn2+. Dan di sini juga berbeda fasa ya, maka dituliskan Zn berubah menjadi Zn2+. Nah, apabila nanti Anda menemukan reaksi setengah sel di mana perubahannya itu terjadi dalam fasa yang sama, maka untuk memisahkannya itu bukan lagi menggunakan garis ini, tapi menggunakan koma. Ya, misalnya nih, gas sama-sama gas. Misalnya gas CO dan CO2 misalnya ya. Jadi bisa saja dituliskan seperti ini. Jadi CO, jadi koma CO2 seperti itu. Ya, ini contoh. Jadi dipisahkan dengan koma, kemudian untuk memisahkan reaksinya maka dipisahkan seperti ini. Gitu. Jadi tanda garis 2 ini itu untuk memisahkan reaksi setengah sel ya. Jadi reaksi reduksi dan oksidasinya, sedangkan untuk yang garis 1 ini dan untuk memisahkan apabila perbedaan fasa, sedangkan kalau fasanya sama itu menggunakan koma.
Ada dua metode penyetaraan reaksi redoks, yaitu metode reaksi setengah sel dan yang kedua adalah metode Bilox. Apabila kita bandingkan kedua metode ini, sesungguhnya kedua metode ini identik. Perbedaannya hanya pada urutannya saja. Pada metode setengah reaksi, yang pertama dilakukan adalah menyetarakan spesies yang mengalami perubahan. Begitu juga dengan yang Bilox ya. Jadi untuk tahap pertama itu masih sama. Nah, yang berbeda adalah pada tahap 2 dan tahap 3. Pada metode setengah reaksi, kita harus menyetarakan terlebih dahulu apabila di dalam reaksi tersebut kekurangan atom H atau kekurangan atom O. Ya, baru kemudian menyetarakan jumlah muatannya. Sedangkan pada metode Bilox itu disetarakan dulu jumlah muatannya, baru menyetarakan jumlah atom-atom lainnya. Seperti itu, perbedaannya ada di sini ya. Baik, kita aplikasikan metode penyetaraan reaksi tersebut untuk menyetarakan reaksi redoks berikut ini. Pertama, kita setarakan reaksi berikut ini ya dalam suasana asam ya, menggunakan metode setengah reaksi. Step pertama, kita tentukan terlebih dahulu spesies mana yang mengalami perubahan. Kita lihat, kita mulai dari atom Zn. Nah, dalam menentukan spesies mana yang mengalami perubahan, Anda harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan penentuan Bilox untuk unsur-unsur bebas dan unsur-unsur yang ada dalam persenyawaan. Ya, unsur bebas seperti Zn memiliki Bilox 0. Jadi semua unsur bebas itu memiliki Bilox 0, sedangkan di dalam persenyawaannya itu memiliki Bilox yang beragam sesuai dengan unsurnya masing-masing. Dan perlu diingat juga ada pengecualian-pengecualian. Misalnya untuk atom oksigen di dalam persenyawaan lazimnya oksigen itu memiliki Bilox -2. Namun ada senyawa-senyawa tertentu di mana Bilox oksigen itu tidak -2 tetapi bisa Biloxnya positif. Ya, jadi untuk senyawa-senyawa tertentu itu perlu diketahui sehingga tidak salah dalam menentukan Bilox di dalam suatu senyawa. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini Zn itu memiliki Bilox 0, sedangkan di sebelah kanan Zn memiliki Bilox +2. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa Zn di sini mengalami oksidasi, ya. Jadi ini Zn mengalami oksidasi, sedangkan yang Mn mengalami reduksi. Karena kita menggunakan metode setengah reaksi, maka kita harus tuliskan reaksi setengah reaksinya, ya. Kita tulis terlebih dahulu yang reduksi. Yang reduksi, ingat, reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Maka nanti elektronnya harus ditulis di sebelah kiri tanda panah. Jadi kita tulis terlebih dahulu spesies yang mengalami perubahan, yaitu MnO4- aquos. Kemudian kita tambahkan elektron, ya. Kemudian kita kasih jeda menjadi Mn2+ aquos. Ya, ini baru menuliskan, belum menyetarakan. Lalu kita setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan. Di sini yang mengalami perubahan adalah Mn ya, karena kalau oksigen tidak ada di sini. Ya, jadi yang berubah adalah Mn. Mn di sini jumlah atomnya adalah 1, sementara di sebelah kanan juga 1. Artinya reaksi ini untuk sementara sudah setara. Lalu kita tuliskan kemudian untuk reaksi yang oksidasi. Reaksi oksidasi artinya reaksi pelepasan elektron. Jadi elektronnya nanti ada di sebelah kanan tanda panah. Maka kita tuliskan Zn solid, ya, menjadi Zn2+ aquos, lalu melepaskan elektron. Oke, lalu kita setarakan jumlah atomnya.
Zn di sini di sebelah kiri ada 1 atom, di sebelah kanan juga ada 1. Artinya sudah setara. Step 1 sudah selesai. Lalu kita lanjut ke step 2, yaitu kita menyetarakan jumlah atom oksigen dan hidrogen. Ya. Nah, karena di sini kita diminta untuk menyetarakan dalam suasana asam, ya, maka apabila terjadi kekurangan atom H, itu akan ditambahkan H+, ya, sedangkan untuk kekurangan atom O ditambahkan H2O. Mula-mula kita lihat untuk reaksi reduksi, di sebelah kiri ada 4 atom O, sedangkan di sebelah kanan tidak ada atom O. Artinya ruas di sebelah kanan ini kekurangan atom O. Maka di sini kita perlu tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Oke. Lalu kita lihat berapakah jumlah O yang harus kita setarakan. Di sebelah kiri ada 4, maka di sebelah kanan juga harus ada 4. Jadi di sini kita tuliskan koefisien H2O-nya menjadi 4. Karena kita telah menambahkan H2O, maka di sebelah kanan ada atom H. Jumlahnya ada 8, ya. Di sini 4 kali 2 ada 8. Maka di ruas yang kekurangan atom H ditambahkan atom H+. Berarti kita tambahkan H+. Berapa H+ yang diperlukan? Ada 8, ya, karena di sini 4 kali 2 8 untuk menyetarakannya, maka di sini kita beri koefisien 8. Oke. Lalu kita lihat untuk yang reaksi oksidasi. Apakah perlu penambahan H+ dan H2O? Ternyata tidak perlu, karena baik di ruas kiri atau ruas kanan itu tidak ada oksigen maupun hidrogen. Jadi tidak perlu ditambah. Step 2 selesai. Lalu step yang terakhir yaitu menyetarakan jumlah muatan. Ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa untuk reaksi reduksi yang artinya jumlah elektronnya itu ada di sebelah kiri, ya, karena merupakan reaksi penangkapan elektron, maka yang menjadi patokan adalah yang sebelah kanan. Ya, muatan yang jadi patokan adalah sebelah kanan. Sedangkan untuk oksidasi sebaliknya, yang menjadi patokan adalah sebelah kiri. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat. Untuk yang sebelah kanan, ya, ruas sebelah kanan, kita lihat H2O ini artinya tidak bermuatan, ya, atau netral atau 0. Sedangkan untuk Mn itu ada 2+ atau +2, ya. Jadi +2 plus 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan +2. Ya, maka yang di ruas sebelah kiri harus sama dengan muatan yang ruas sebelah kanan, yaitu +2. Sekarang kita hitung untuk muatan yang di ruas kiri. Di sini ada 8H+, berarti ada +8, kemudian plus elektron, kemudian plus MnO4-, berarti ini -1. Ya, jadi di sini -1 plus elektron plus 8, atau kita jumlahkan dulu yang ada angkanya, maka ini artinya +7. +7 ditambah berapa elektron sehingga menjadi +2, maka ditambahkan 5 elektron. Ya, lalu kita tuliskan di sini. Berarti di sini koefisien elektronnya menjadi 5. Dengan begitu maka jumlah elektronnya atau jumlah muatannya akan setara. Kemudian untuk reaksi yang oksidasi, maka yang menjadi patokan adalah yang sebelah kiri. Di sebelah kiri hanya ada Zn dalam keadaan bebas, artinya di sini netral, ya, 0. Nah, sementara di sebelah kanan di sini ada 2+ atau +2. +2 ditambah berapa elektron sehingga menjadi 0, maka ditambah 2 elektron. Maka di sini koefisien elektronnya adalah 2. Lalu kita perlu menyetarakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Di reaksi reduksi itu ada 5 elektron, sedangkan pada reaksi oksidasi itu ada 2 elektron. Maka untuk menyetarakannya ini dilakukan kali silang, ya, yang artinya pada reaksi reduksi itu dikali 2 seluruh reaksinya, sedangkan pada reaksi oksidasi itu dikali 5. Maka kita dapatkan persamaan barunya untuk reaksi reduksi
Nah, diperoleh reaksinya seperti ini. Pada reaksi reduksi ada 10 elektron dan berada pada sebelah kiri tanda panah ya. Sedangkan pada reaksi oksidasi ada 10 elektron pada ruas sebelah kanan. Artinya elektron ini saling meniadakan. Maka kita peroleh total reaksinya adalah berikut ini adalah persamaan reaksi setara dari soal yang telah disetarakan dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Berikutnya, dengan soal yang sama, kita menyetarakan reaksi tersebut dengan menggunakan metode Bilox. Penyelesaian soal ini dengan metode Bilox bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir, semoga membantu.